terkait dengan penahanan dan tersangka Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, KPK mengumumkan malam hari ini hari Jumat tanggal 3 September 2021. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono atau Wincin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Pemkab setempat. Terima kasih Pak Ketua yang telah memaparkan beberapa poin terkait dengan pengumuman penetapan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan. Ada dua tersangka tadi, Bupati Banjarnegara dan juga swasta terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan pasal yang diterapkan adalah terkait dengan turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan pengadaan barang dan jasa dimaksud, gitu ya. Di pasal 12I atau pasal 12B besar terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018. Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, ujar Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers di kantornya pada hari Jumat malam 3 September. Malam ini ya. Selain dia, lembaga anti rasuah juga menetapkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Bupati Kedi Afandi atau KA sebagai tersangka. KA juga merupakan tim sukses Bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari pertama, mulai hari ini 3 September 2021 sampai 22 September 2021, kata Firly. Budi ditahan di rumah tahanan negara rutan KPK Kafling C1, sementara KA ditahan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan pasal 12P Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jauh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam proses penanganan perkara ini, tim penyidik lembaga anti rasuah sudah menggeledah rumah dinas Bupati. Dari upaya paksa itu diamankan berbagai barang bukti termasuk dokumen terkait perkara. Itu ya saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Akhir perjalanan dari Bupati Banjarnegara, Pak Wincin. Bupati yang kontroversial, menggegerkan publik baik di media sosial maupun di media mainstream beberapa minggu terakhir. Dari mulai kasus ke PPKM, dia mengizinkan warganya untuk mengadakan pertemuan massal, padahal dalam kondisi pandemi, polisi membubarkan acara kuda lumping, pertunjukan kuda lumping, oleh dia dikecam. Bahkan dikatakan sebagai provokatif, menakut-nakuti. Dia juga mengatakan terkait dengan banyaknya orang meninggal dunia di rumah sakit di Banjarnegara dan dinyatakan di-COVID-kan. Kemudian dia juga populer karena mengatakan Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan kata-kata dengan diselewengkan penjahit, gitu. Melecehkan marga Panjaitan dan melecehkan Pak Luhut, tetapi dimaafkan oleh Pak Luhut. Kemudian terakhir video viralnya yang terjadi pada tahun 2019 sebenarnya dengan terkait dengan Gus Dur yang dia katakan picek gitu. Belum lama, padahal ya video lama, tapi kemudian baru heboh lagi seminggu terakhir. Dan beberapa waktu yang lalu KPK nyatronin kantor bupati dan rumah dinasnya 2 harian sekitar terkait dengan dugaan korupsi. Dan seminggu lebih baru kali ini KPK mengumumkan tentang Pak Bupati Banjarnegara sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh KPK pada hari ini. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapapun, para pejabat negara, kepala daerah, baik bupati, gubernur, untuk tidak main-main dengan uang rakyat. Koruptor adalah musuh negara.
sama statusnya, posisinya sebagai musuh masyarakat, musuh bangsa dan negara, sebagaimana orang-orang yang melakukan tindak pidana, terorisme, radikalisme, dan intoleran. Semuanya musuh negara yang harus diberantas dari bumi pertiwi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.